Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat-hebat. Senang sekali Bapak bisa bertemu anak-anak kembali dalam pembelajaran matematika walaupun secara virtual pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar-kabar anak semua? Saya harap anak-anak dalam kondisi baik dan tetap semangat dalam belajar. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar bersama mengenai himpunan. Himpunan ini merupakan bab 2 karena kemarin kita sudah menyelesaikan bab 1 yakni mengenai bilangan bulat dan juga pecahan. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari himpunan yakni yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian himpunan. Selanjutnya ada anggota himpunan, terus cara menyatakan himpunan, kemudian ada himpunan berhingga, himpunan tak berhingga, dan juga himpunan kosong. Selanjutnya ada himpunan semesta, diagram Venn, dan juga komplemen himpunan, dan terakhir yakni ada himpunan bagian dan himpunan kuasa. Nah, langsung saja untuk yang pertama, apa sih sebenarnya himpunan itu? Nah, himpunan itu adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik sama, ataupun ciri atau sifat dan terdefinisi dengan jelas. Nah, di sini dapat diartikan lagi bahwa himpunan itu merupakan suatu kumpulan objek yang anggota-anggotanya itu terdefinisi dengan jelas, artinya tidak bermakna ganda, ataupun kita dapat mengetahui isinya ataupun anggotanya secara langsung. Nah, contoh di sini ada yang pertama. Nah, di sini kan ada beberapa himpunan-himpunan ya. Di sini ada tentukan himpunan atau bukan himpunan. Nah, di pertama kan ada himpunan siswa kelas 7 SMP 1 Salam. Nah, untuk yang pertama ini apakah himpunan? Ya, benar sekali. Di sini ini adalah himpunan. Nah, kok bisa himpunan? Karena di sini anggota-anggotanya sudah jelas bahwa siswa kelas 7 SMP 1 Salam itu memang benar-benar ada, yakni siswa yang duduk di kelas 7 SMP 1 Salam dan kita dapat mendatanya. Selanjutnya ada yang kedua, himpunan siswa berbadan tinggi. Nah, ini apakah merupakan sebuah himpunan? Ya, ini bukan himpunan ya. Nah, kok bisa bukan himpunan? Nah, di sini kan himpunan siswa berbadan tinggi. Nah, berbadan tinggi itu kita tidak tahu seberapa ukuran yang digunakan untuk mengukur bahwa siswa itu berbadan tinggi. Misalnya, apakah dia tingginya 170 cm, 180 cm. Nah, kita kan tidak tahu siapa saja yang masuk ke siswa berbadan tinggi, kecuali kalau ada himpunan siswa berbadan tinggi lebih dari 150 cm. Nah, itu kita dapat mendatanya karena jelas. Nah, kalau seperti ini bukan himpunan karena kurang jelas ya. Selanjutnya ada himpunan hewan berkaki 4. Nah, di sini apakah himpunan atau bukan himpunan? Ya, di sini adalah himpunan. Karena anggotanya sudah jelas, yakni hewan-hewan yang berkaki 4. Kita bisa mendatanya, misalnya ada sapi, kerbau, kelinci, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada himpunan hewan berbulu tebal. Nah, ini jelas bukan himpunan ya. Kita tidak tahu bahwa hewan yang berbulu tebal itu seperti apa. Apakah harus tebalnya sangat tebal sekali ataupun hanya ada bulunya? Kita kan tidak tahu, berarti bukan himpunan. Selanjutnya, himpunan kendaraan bagus. Nah, di sini ini juga bukan merupakan himpunan karena kita tidak tahu kendaraan bagus itu yang seperti apa, apakah bersih ataupun walaupun itu himpunan kendaraan bersih juga itu bukan himpunan karena kita tidak tahu bersihnya seperti apa.
Kecuali kalau himpunan kendaraan produksi setelah 2016. Nah, itu kita bisa mendatanya dan itu merupakan himpunan. Kalau seperti ini bukan himpunan ya, jadi jelas bahwa himpunan itu kita bisa mendaftar anggotanya dengan jelas. Nah, kalau himpunan bisa didaftar anggotanya. Ataupun kita bisa menuliskan anggotanya. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya ada anggota himpunan. Nah, suatu himpunan itu dituliskan atau dilambangkan dengan huruf kapital, misalnya A, B, C, dan juga E. Nah, sebagai catatan di sini ada huruf kapital, gitu. Nah, himpunan itu selalu dituliskan dengan huruf kapital. Nah, kapital, misalnya A, B, C, D, dan D. Nah, di sini ada contoh macam-macam himpunan bilangan. Huruf-hurufnya tidak harus bisa jadi yang lain, tapi umumnya digunakan itu ABC. Dan A itu merujuk ke himpunan bilangan asli. Nah, himpunan bilangan asli itu kan dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, untuk himpunan itu penulisannya berarti dengan ini. Tandanya yakni ini dinamakan, nah kalau seperti ini namanya kurung Kurawa. Nah, biasanya himpunan itu dituliskan dengan kurung Kurawa seperti ini. Nah, selanjutnya ada himpunan bilangan bulat. Nah, himpunan bilangan bulat itu kan ada kemarin kan himpunan bilangan bulat itu yang tidak terdiri dari bilangan koma ya. Nah, itu ataupun desimal. Nah, di sini kan ada bilangan negatif, 0 dan juga bilangan positif. Nah, seperti ini. Selanjutnya contoh ada lagi himpunan bilangan cacah. Nah, itu dimulai dari 0 terus 1 dan seterusnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk anggota himpunan itu dilambangkan dengan seperti ini. Nah, seperti huruf E tapi rada melengkung seperti ini. Nah, ini dinamakan anggota himpunan. Nah, contohnya di sini ada contohnya ada min 2. Nah, di sini ada min 2 itu anggota dari himpunan B. Nah, contohnya seperti itu, nggih. Min 2 itu anggota dari himpunan B. Contoh lagi ada 1 itu satu anggota dari himpunan A. Nah, kalau min 2 anggota himpunan B. Nah, di sini kalau yang ini berarti 1 anggota himpunan A. Nah, seperti itu. Yang jelas ini ya simbolnya. Nah, simbol anggota himpunan. Nah, di sini ada E seperti ini. Terus, kalau bukan anggota himpunan, dilambangkan dengan ini, dengan seperti E. Sebentar, ini kok tidak bagus. Nah, kita hapus dulu. Nah, di sini. Nah, untuk di sini dilambangkan dengan ada E-nya seperti ini. Nah, E-nya seperti anggota himpunan ya, tapi kita coret. Nah, jadinya untuk himpunan itu kita coret seperti ini. Nah, ditambah coret seperti ini. Itu artinya ini adalah simbol bukan anggota. Bukan anggota himpunan. Nah, contoh. Kalau contohnya berarti, nah contohnya di sini ada, contohnya di sini berarti min 2 bukan anggota dari himpunan C. Nah, contohnya seperti itu. Artinya min 2 bukan anggota
himpunan C. Nah, karena apa? Karena di sini tidak ada min 2-nya. Untuk min 2 itu kan bukan himpunan bilangan cacah, karena bilangan cacah dimulai dari 0. Min 2 tidak masuk, jadi seperti ini. Seperti E tapi dicoret. Nah, itu artinya bukan himpunan ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke cara untuk menyatakan himpunan. Nah, di sini terdapat 3 cara untuk menyatakan himpunan. Nah, contohnya nyatakan himpunan B di mana B merupakan himpunan bilangan cacah kurang dari 5. Nah, caranya seperti apa? Nah, caranya ada 3 seperti ini. Yang pertama yakni menyatakan himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya atau metode tabulasi. Nah, ini seperti yang awal tadi ya, ada kurung kurawanya. Nah, di sini ciri khasnya untuk himpunan itu semuanya ada kurung kurawanya. Nah, untuk himpunan itu dituliskan dengan kurung kurawa. Nah, penulisannya ini langsung ada mendaftar anggota-anggotanya. Di sini langsung ada anggotanya. Nah, untuk yang cara yang kedua yakni menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan atau metode bersyarat. Nah, contohnya di sini kan untuk menyatakan himpunan B, di mana himpunan B itu merupakan bilangan cacah kurang dari 5. Nah, bilangan cacah kurang dari 5 kan dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini dapat dinyatakan dengan X, di mana X itu kan kurang dari 5. Ini kan kurang dari 5. Nah, dengan syarat di mana X itu bilangan cacah. Nah, kalau dituliskan berarti X anggota himpunan B yakni X kurang dari 5 dengan syarat X di sini anggota ya, anggota bilangan cacah. Nah, bilangan cacah. Nah, seperti itu. Bilangan cacah ya. Oh, ini kok tidak jelas. Nah, di sini di mana X itu merupakan anggota bilangan cacah. Nah, bilangan cacah. Nah, X anggota. Nah, di sini berarti ini kurang tanda anggotanya. Nah, X anggota himpunan B yakni X, di mana X itu kurang dari 5 dan X anggota bilangan cacah. Nah, itu dinamakan notasi pembentuk himpunan. Selanjutnya ada menyatakan himpunan dengan kata-kata atau metode deskripsi. Nah, di sini langsung saja ada himpunan B di mana anggotanya itu merupakan bilangan cacah kurang dari 5. Nah, ini adalah metode deskripsi, artinya langsung dituliskan kata-katanya dengan kata-kata. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita lanjut ke himpunan berhingga, himpunan tak berhingga, dan juga himpunan kosong. Nah, yang pertama apa sebenarnya himpunan berhingga itu? Nah, himpunan yang berhingga itu merupakan himpunan yang memiliki banyak anggota berhingga atau dapat dihitung. Nah, artinya kita dapat mendata anggotanya, kita dapat menentukan jumlah dari anggota himpunan tersebut, dan kita dapat menuliskannya. Contohnya, misal A adalah himpunan bilangan genap kurang dari 10, maka kita dapat mendata anggotanya 2, 4, 6, 8. Nah, ini kan jumlahnya 4, kita dapat menghitungnya. Jadi, A ini merupakan himpunan berhingga karena kita dapat menentukan jumlah anggotanya. Di sini NA. Nah, di sini NA itu adalah jumlah anggota himpunan A. Nah, di sini kita dapat menentukan bahwa NA-nya itu berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, NA-nya itu ada 4. Nah, kita dapat menentukan jumlah anggotanya dan dapat menuliskan anggota-anggotanya, maka itu adalah himpunan berhingga, dapat dihitung. Nah, selanjutnya himpunan tak berhingga. Nah, himpunan tak berhingga itu adalah himpunan yang memiliki banyak anggota tak berhingga. Artinya kita bisa saja mendata anggotanya namun sangat panjang dan
kita tidak tahu berhenti sampai mana. Nah, contohnya, misal ada B adalah himpunan bilangan genap, maka, nah anggota B itu kan kita dapat menuliskan bahwa himpunan bilangan genap berarti dimulai dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, selanjutnya sampai bilangan genap itu habis, kita tidak tahu habisnya sampai di mana kan, bisa 10 juta itu juga genap, 1 miliar itu juga genap, nah sampai selanjutnya itu juga genap kan, kita tidak tahu sampai mana nanti. Nah di sini maka dia tak berhingga karena kita tidak bisa menentukan anggotanya. Dan juga tentunya jumlah anggotanya kita tidak bisa menentukannya. Nah, selanjutnya ada himpunan kosong. Nah, himpunan kosong ini himpunan yang tidak memiliki anggota. Dituliskan dengan kurung kurawa kosong seperti ini atau dengan nol dicoret. Nah, seperti ini ya. Nah, ada nol tapi dicoret seperti itu. Nah, contohnya B adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2, maka nah di sini kan ada himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Habis itu artinya tidak bersisa ya. Kan tidak ada. Himpunan bilangan ganjil itu kalau dibagi 2 mesti sisa 1. Contohnya 3 dibagi 2 nanti 1 sisa 1. Selanjutnya 5 dibagi 2 nanti 2 sisa 1. Selanjutnya terus tidak akan ada yang habis. Maka B itu adalah himpunan kosong, kita tuliskan dengan kurung kurawa ya. Nah, ini harusnya kurung kurawa atau B itu sama dengan seperti angka ini namun dicoret. Nah, ini adalah artinya himpunan kosong. Artinya tidak ada anggotanya. Nah, contoh lagi, A adalah himpunan bilangan ganjil di antara 7 dan 9. Apakah ada himpunan bilangan ganjil di antara 7 dan 9? Nah, tidak ada kan? Nah, sedangkan adanya itu 8. 8 itu adalah bilangan genap ya. Nah, maka A itu adalah himpunan kosong atau dituliskan seperti ini. Nah, artinya dia tidak memiliki anggota. Nah, selanjutnya ada himpunan semesta, diagram Venn, dan juga komplement himpunan. Nah, himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang sedang dibicarakan. Nah, himpunan semesta dilambangkan dengan S. Nah, di sini kan ada huruf S. Nah, di situ artinya itu adalah keseluruhan anggota dari himpunan yang sedang kita bicarakan. Itu dinamakan himpunan semesta. Nah, kalau di sini anggota himpunan semestanya itu apa saja? Nah, kalau anggotanya itu berarti ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, terus Jupiter, terus ada lagi Saturnus, Uranus, dan juga ada Neptunus. Nah, ini artinya seluruh anggota dalam himpunan yang sedang kita bicarakan itu adalah anggota dari himpunan semesta. Nah, contoh ini di sini ada himpunan A di mana itu merupakan terdapat di dalam himpunan semesta. Nah, di sini ada diagram Venn, suatu gambar yang digunakan untuk menyatakan suatu himpunan dalam himpunan semesta. Nah, ini diagram Venn ini seperti ini. Nah, ada lingkaran, terus ada kotak. Nah, itu di sini ada himpunan A dilambangkan di lingkaran ini, dan juga ada himpunan semesta itu seluruhnya sekotaan ini atau kotak ini, berarti itu adalah yang disebut dengan diagram Venn. Nah, selanjutnya ada komplement himpunan. Nah, komplement himpunan itu adalah misalkan di sini terdapat himpunan A. Nah, maka komplement himpunan A itu adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas anggota himpunan semesta yang bukan anggota A. Nah, kalau secara mudahnya berarti komplement himpunan A itu di sini adalah saya tuliskan tanpa A. Nah, secara mudahnya seperti itu. Nah, komplement himpunan A itu dilambangkan dengan huruf A, C di pangkat C atau A aksen ya. Dibaca komplement A. Nah, contohnya di sini
ada komplemennya itu berarti apa saja. Di sini anggota himpunan bilangan semesta yang bukan merupakan anggota himpunan A. Nah, berarti A komplemennya itu ada Jupiter, Saturnus, terus Uranus dan juga Neptunus. Nah, seperti itu ya, itu A komplemen. Apakah Merkurius? Nah, di sini kalau Merkurius itu apakah anggota dari A komplemen? Nah, bukan anggota ya. Lambangnya seperti ini tadi, bukan anggota A komplemen. Karena Merkurius di bawahnya, saya tuliskan di bawahnya, karena Merkurius itu anggota dari A. Nah, di sini kan Merkurius itu anggota dari himpunan A, gitu. Nah, jadi Merkurius itu bukan anggota dari komplemen atau A aksen atau A komplemen tadi. Nah, selanjutnya ada himpunan bagian dan himpunan kuasa. Nah, himpunan bagian itu adalah himpunan A merupakan himpunan, misal di sini terdapat himpunan A merupakan himpunan bagian dari B. Nah, yakni jika semua anggota himpunan A menjadi anggota himpunan B. Nah, di sini kan ada himpunan B. B itu lingkaran yang besar ini. Anggotanya berarti yang B apa saja? Berarti ada 6, 12, terus ini yang di dalam ini, yang A ini masuk juga di anggota himpunan B. Nah, di sini kan A itu anggota dari himpunan A 14, 12, 4, 8 itu kan masuk dalam anggota B. Nah, maka di sini himpunan A merupakan himpunan bagian dari B atau A subset dari B. Nah, dituliskan dengan subset atau himpunan bagian itu dituliskan dengan seperti ini. Seperti C namun panjang. Nah, seperti ini, nggih. Nah, C seperti ini. Nah, kalau saya tarik ke bawah sini berarti A subset dari B. Nah, kalau A himpunan A bukan himpunan bagian dari B, maka dilambangkan dengan dilambangkan dengan A. Oh, salah. Nah, kalau bukan merupakan subset dari himpunan B, maka tinggal kita coret saja. Nah, ini kan seperti ini. Nah, kita coret. Nah, berarti A bukan subset dari B atau A itu bukan himpunan bagian dari B. Nah, di sini. Nah, selanjutnya ada himpunan kuasa. Nah, ini himpunan kuasa dari A adalah himpunan yang anggotanya seluruh himpunan bagian dari A. Nah, di sini himpunan kuasa dilambangkan dengan PA, banyak anggota. Himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA. N itu biasanya menyatakan jumlah ya, seperti tadi. Nah, jika NA itu sama dengan P, nah maka NPA maka sama dengan yakni 2 pangkat N A. Nah, artinya apa? Berarti dia adalah jumlah himpunan kuasa itu 2 pangkat anggotanya. Anggota himpunan. Ini adalah anggota himpunan. Nah, jumlahnya. Di sini adalah jumlah dari anggota himpunan. Nah, ini kurang jelas ya. Nah, Bapak ganti dulu. Nah, di sini P itu merupakan jumlah anggota himpunan. Nah, di sini langsung saja kita ke contohnya agar lebih mudah. Tentukan anggota dan himpunan kuasa dari himpunan A, di mana A merupakan himpunan bilangan genap kurang dari 10. Nah, kita tentukan yang pertama adalah anggota himpunan A.
di sini kan A himpunan bilangan genap kurang dari 10. Nah, kita menggunakan metode yang pertama tadi, yakni dengan tabulasi atau mendaftar anggotanya. Nah, di sini A yakni himpunan bilangan genap kurang dari 10 berarti 2, 4, 6, 8. Nah, di sini kan jumlah NA-nya kita dapat tentukan yakni 4 ya. NA itu jumlah anggota himpunan A. Nah, itu 4. Nah, di sini terus apa saja anggota himpunan kuasa dari himpunan A. Nah, anggota himpunan kuasa itu yang pertama tentunya pasti ada himpunan kosong dan himpunan itu sendiri. Nah, di sini adalah saya kasih tanda. Nah, di sini himpunan kosong, yang ini himpunan itu sendiri. 2468, 2468 ya. Nah, di sini kan ada yang pertama himpunan kosong, terus himpunan bagian itu kan himpunan yang termasuk dalam anggota dari himpunan A. Di sini ada himpunan 2 masuk sini, 4 masuk sini, 6 masuk sini, 6, 8 masuk sini. Nah, di sini ada 24 ada masuk sini 24 terus 26, 28 ada 24 46 dulu terus 48, himpunan 68, terus himpunan 26 246 seterusnya sampai 2468. Nah, ini disebut dengan himpunan bagian. Tiap satu-satunya itu dinamakan himpunan bagian. Nah, ini kan di sini ada seluruh himpunan bagian dari A. Nah, di sini disebut himpunan kuasa. Nah, seperti itu. Kalau kita menentukan jumlahnya, misalnya jumlah himpunan kuasa dari A, himpunan A. Nah, berarti kan tadi rumusnya untuk mencari himpunan kuasa kan itu dilambangkan dengan PA ya. Nah, di sini ada NPA atau jumlah himpunan kuasa dari A. Nah, itu kan berarti 2 pangkat N atau jumlah anggotanya. Berarti di sini ada 2 pangkat 4. Nah, berarti 16. Apakah cocok? Kita coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, ternyata jumlahnya di sini ada 16. Dengan rumus ada 2 pangkat N atau 2 pangkat 4. Nah, ternyata cocok rumus yang kita gunakan dan kita bisa menentukan jumlah himpunan kuasa dari suatu himpunan. Nah, selanjutnya kita sudah selesai untuk materi kita pada pagi hari ini, yakni mengenai himpunan. Kita tadi sudah berbicara mengenai pengertian himpunan, sampai ke himpunan bagian dan himpunan kuasa. Baik, terima kasih atas perhatian dan kehadiran dari anak-anak semua. Tetap semangat dalam belajar. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, kita masih membahas mengenai himpunan. Untuk materi pada pagi hari ini Bapak cukupkan dulu. Selamat belajar dan semangat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.